Halo gengs, ketemu lagi dengan aku Salma Nur Hasna. Pada kesempatan kali ini aku mau sharing pengalaman aku terkait pemberkasan CPNS 2019 khususnya di instansi Mahkamah Agung. Disimak ya. Sebelum aku bahas terkait pemberkasan, di sini aku mau mengulas terkait timeline dari hasil integrasi SKD dan SKB sampai ke nanti bertugas. Hasil integrasi SKD dan SKB-MA dirilis di webnya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 dalam dokumen 16 Pansel CPNS MA 10/2020. Nggak lama hasil integrasi SKD dan SKB-MA umumkan, BKN itu merilis pengumuman bahwa pengumuman pemberkasan dari masing-masing instansi sebentar lagi akan dirilis. Dari 1 November 2020, udah mulai banyak instansi yang merilis pengumuman pemberkasan. Kalau MA sendiri baru merilisnya pada tanggal 7 November 2020 hari Sabtu siang di dokumen 17 Pansel CPNS MA 11/2020. Dalam dokumen tersebut dipaparkan bahwa pemberkasan CPNS MA dilaksanakan mulai tanggal 6 November sampai 18 November di mana ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan. Bulan kemudian pada tanggal 7 Desember 2020 ada nih hasil pengumuman terkait pemberkasan, ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang mengganti peserta yang mengundurkan diri. Sebulan kemudian, pada tanggal 14 Januari, MA mengumumkan bahwa kita diperintahkan untuk melapor kepada satker masing-masing sesuai penempatan untuk melaksanakan tugas sebelum tanggal 1 Februari. Jadi kita diberi waktu dari 14 Januari sampai 29 Januari untuk melapor kepada satker sesuai penempatannya bahwa kita adalah seorang CPNS yang akan bertugas di sini. Nah, jadi laman MA itu menguat pengumuman seperti ini di mana di dalamnya ada dokumen pengumuman kelulusan dan ada dokumen hasil integrasi. Nah, ini dia penampakan laman MA saat pengumuman pemberkasan. Di dalamnya itu memuat dokumen terkait pengumuman pemberkasan dan ada 3 dokumen. Dokumen pemberkasannya itu ada 9. Yang pertama pas foto, kedua ijazah, ketiga transkrip nilai, keempat DRH, yang kelima surat pernyataan 5 poin dan surat pernyataan tidak mengajukan pindah, 6 SKCK, ketujuh surat keterangan sehat jasmani dan rohani, ke-8 surat keterangan bebas narkoba, dan yang ke-9 itu bukti pengalaman kerja. Pertama, pas foto terbaru, ketentuannya latar belakangnya merah dan kita pakai kemeja putih. Nah, untuk yang berjilbab, warna kerudungnya apa? Tentunya kalau formal pakai warna kerudung yang gelap. Di sini aku foto pakai warna kerudung hitam. Harus pas foto terbaru. Kalau yang lama boleh nggak sih? Gak tahu juga sih ya, tapi kalau aku lihat dari temanku yang kemarin ada yang pakai pas foto lama karena alasannya juga mukanya nggak berubah ya, masih sama dan ternyata lolos. Waktu itu aku foto di Jonas Banda, harganya itu sekitar 50 ribuan. Jadi nunggu buat difoto, nunggu lagi sekitar 2 jam untuk hasilnya jadi. Pas foto terbaru ini akan diupload saat kita mengisi DRH. Nanti outputnya tuh ada di DRH-nya kayak gitu. Nah, maksimalnya ukurannya itu 200 KB. Aku upload 146 KB, formatnya JPG, JPEG atau PNG. Yang kedua, ijazah sesuai kualifikasi yang dilamar. Maksudnya tuh gimana sih? Jadi, kalau misalnya kita melamar sebagai S1 ekonomi, ya tentunya kita harus melampirkan ijazah S1 ekonomi. Jangan upload ijazah pendidikan terakhir, misalnya udah S2 ekonomi, atau jangan pula melampirkan ijazah pendidikan sebelumnya, misalnya D3 ekonomi, atau bahkan melampirkan dari SD sampai kuliah. Jangan ya. Terus kita scan ijazah dari yang aslinya, bukan yang legalisirnya. Untuk formasi umum, tambahkan lampiran akreditasi universitas. Untuk formasi kumlot, tambahkan akreditasi universitas dan program studi. Dokumen ini dijadikan dalam satu file format PDF dengan ukuran maksimal 500 KB. Halaman pertama ijazah, halaman kedua akreditasi universitas. Kalau yang kumlot ditambahkan ada halaman ketiga akreditasi prodi. Yang kedua, transkrip nilai sesuai kualifikasi yang dilamar. Jadi kalau misalnya kamu S1 ekonomi, ya lampirkan transkrip nilai S1 ekonomi. Jangan misalnya kamu lampirkan pendidikan terakhir yang S2 ekonomi atau yang sebelum-sebelumnya. Scan dari transkrip nilai yang asli bukan legalisir dalam format PDF dengan ukuran maksimal 500 KB. Pastikan terbaca ya. Yang keempat, DRH atau daftar riwayat hidup. Kita nggak ngetik sendiri, tapi kita isi di laman SSCN, kita lengkapi, dan setelah kita merasa datanya benar dan lengkap, kita submit dan kita download. Buat yang pengen tahu detailnya gimana cara ngisinya, kalian bisa kunjungi YouTube
pemberkasan online CPNS 2019. Di situ BKN udah merilis video tutorialnya. Di sini aku tampilkan daerah aku sebagai contoh. Jadi ada pas foto terbaru di pojok kanan kiri atas. Terus di sini udah ada data-data yang sebelumnya udah kita isi. Namanya nggak pakai gelar. Kita harus pastikan data diri yang udah kita isi itu sesuai dengan dokumen sumber kayak KTP, KK, surat keterangan jasmani, nomor teleponnya aktif bisa dihubungi telepon dan WA. Terus ada tanda bintang, di bawahnya itu ada tulisan tulis tangan, jadi kita tulis tangan dengan huruf kapital. Namanya nggak usah pakai gelar karena sesuai KTP. Di halaman kedua itu ada data pendidikan dari kita SD sampai dengan kuliah yang memuat nama sekolah atau universitasnya, akreditasinya, nomor ijazahnya, tanggalnya, dan penandatangannya siapa. Kita harus benar-benar teliti kalau misalnya data yang diisi itu udah sesuai dengan dokumen sumbernya yaitu ijazah. Untuk nomor ijazah sekolah biasanya ada di bawahnya. Akreditasi pakai akreditasi tahun kita lulus. Kalau misalnya nggak ada akreditasi, pas saat kita lulus strip aja. Terus kalau misalnya ada yang nama sekolahnya berubah sekarang, tulisnya nama sekolah yang tertera di ijazah kalian. Terus halaman ketiga ada data terkait riwayat pekerjaan. Di sini aku masih kosong karena aku punya pengalaman kerja cuma 1 dan itu pun kurang dari 1 tahun. Kalau misalnya kalian punya pengalaman kerja yang ingin dicantumkan, cantumkan aja dan jangan lupa harus merujuk data yang sesuai dengan surat kontrak kerja dan pengalaman kerjanya. Pengalaman kerja ini nanti akan berpengaruh pada peninjauan masa kerja kalian. Tapi kalau misalnya nggak diusulkan sekarang juga nanti bisa diusulkan kemudian saat pengangkatan dari CPNS ke PNS. Terus halaman keempat ada data yang memuat terkait data diri anak, orang tua kandung. Ini diisi sesuai dengan KTP, KK, akte, pastikan sesuai, jangan ada yang tipe. Terus halaman kelima ada data terkait saudara kandung dan mertua. Pastikan diisi sesuai dengan dokumen sumber kayak KTP, KK, akte. Terus ada juga terkait organisasi, pastikan sesuai dengan sertifikat yang udah kalian punya. Dan di halaman terakhir ada data yang memuat terkait surat-surat yang menjadi pendukung dari pemberkasan kayak SKCK, surat keterangan sehat, SKBN, di mana memuat nomornya, penandatangannya, tanggalnya, pastikan sesuai dengan dokumen sumbernya. Terus halaman terakhir ada tanda tangan di atas materai. Materainya ingat pakai 1 dokumen 1, jangan tempel pasang, itu nanti bisa ketahuan. Terus tanggalnya bebas, yang penting masih di dalam tanggal masa pemberkasan. Terus selanjutnya surat pernyataan 5 poin. Sebenarnya dari BKN di laman SCCN-nya itu udah ada formatnya, tapi biasanya di instansi masing-masing suka ngupload lagi format sendiri. Ini contoh format surat pernyataan 5 poin pas tahun yang lalu. Ada beneran 5 poin, ditandatangan di atas materai. Ingat materainya 1 dokumen 1, tanggalnya bebas, yang penting masih dalam tanggal masa pemberkasan. Terus ada surat pernyataan tidak mengajukan pindah, formatnya itu dari MA, kita isi data sesuai KTP, terus ditandatangani di atas materai, dan ini tuh dijadikan 1 dokumen dengan surat pernyataan 5 poin. Di MA, surat pernyataan 5 poin dan tidak mengajukan pindah ini diketik, terus ditandatangan dan di-scan aslinya. Beda dengan instansi-instansi lain, kadang ada yang menyaratkan ditulis tangan, tapi kalau di MA diketik. Dokumen selanjutnya yaitu SKCK. SKCK-nya yang di pol restabes karena ada tanda sidik jarinya gitu. Nah, di sini aku udah tulis kelengkapan-kelengkapan yang harus kalian persiapkan. Yang harus digarisbawahi itu masa berlakunya dan kalian untuk apanya itu harus disesuaikan dengan ketentuan MA. Selanjutnya surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Di sini aku udah tampilkan beberapa referensi dari biaya-biaya di Bandung ya. Bisa di RS mana aja sih? Kalau di MA sih dicantumin dokter yang PNS, cirinya dokter yang ber-NIP atau ber-NRP. Atau bisa juga lembaga yang emang di bidangnya kayak laboratorium pemerintah seperti Dinkes. Terus tesnya juga nggak harus di 1 lembaga, kayak misalnya kamu mau jasmaninya di Dinkes, rohaninya di Sariningsih, terus nanti nabzanya di RSUD, itu boleh. Kalau aku waktu itu di RS Sariningsih semuanya, karena yang paling deket, di samping yang lain itu udah pada penuh dan lebih jauh.
Biaya yang aku keluarkan untuk jasmani, rohani, dan nafza itu sekitar 500.000. Jadi pas hari Senin aku datang untuk isi waiting list. Selasanya baru bisa ke loket untuk pendaftaran, terus dites jasmani, dites rohani, siangnya dites nafza. Untuk hasilnya yang jasmani bisa diambil siang Selasa. Nah, ini dia penampakan surat keterangan sehat jasmani dari RS Sariningsih yang waktu aku kemarin. Tes jasmaninya itu kayak timbang berat badan, tinggi badan, tensi, terus tes buta warna dan ditanya sekitar 5 menit. Terus ini surat keterangan rohani. Kalau tes rohaninya itu namanya MMPI, kita menjawab 567 soal dalam waktu 1 jam 30 menit. Terus kalau yang nafzanya itu tes urin, kalau di Sariningsih pakai 4 parameter. Kalau nggak salah di beberapa instansi ada yang mengharuskan minimal 3 parameter. Dan ini surat keterangan bebas narkoba. Dari ketiga surat itu pastikan data diri kalian sesuai, nggak ada yang typo, dan pastikan peruntukannya sesuai dengan ketentuan MA. Terus dokumen yang harus dilengkapi terakhir itu bukti pengalaman kerja. Yang dilampirkan bukan cuma paklarinya, tapi surat kontrak kerjanya. Yang surat kontrak kerjanya boleh yang legalisir, tapi kalau yang paklarinya wajib yang asli. Semua dokumen tadi itu nanti akan diupload di sini, bentukannya seperti ini. Ada keterangan maksimal ukurannya, ada setelah kalian unggah kalian bisa lihat untuk memastikan. Dan yang terakhir ada format surat pengunduran diri dari MA, bisa kalian isi kalau misalnya kalian mengundurkan diri, tapi semoga enggak ya, karena untuk sampai sini tuh lumayan susah banget. Tapi kalau misalnya kalian mengundurkan diri sekarang itu lebih baik daripada kalian mengundurkan diri saat nanti udah dikasih penempatan, nanti itu bisa kena sanksi. Penempatan MA itu seluruh Indonesia, bukan kita yang menentukan, tapi dari MA pusat sendiri yang menentukan, kita nggak bisa milih. Nah, itu tadi sharing pengalamanku terkait pemberkasan CPNS. Kalau misalnya masih ada yang bingung mau ditanya, langsung aja di kolom komen, insya Allah aku bales. Makasih yang udah nyimak sampai akhir. Support aku dengan subscribe dan like-nya. Bye-bye.